Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama membaca ayat ini bergantian ya. Saya akan membaca di ayat 1, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kedua dan seterusnya. Ya, seperti itu, bergantian. Nanti pada ayat yang ke-10 kita akan sama-sama membaca ayat ini ya. Kebangkitan Yesus. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan berjaga-jaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10 sama-sama. Maka Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagia Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati, merayakan kebangkitan Kristus. Kita melihat saudara di dalam pasal 28 ini bingung, senang ya, takut, mungkin itulah perasaan yang berkecamuk dalam diri Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dikatakan di ayat awal yang kita baca tadi ya, ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Bisa enggak dibayangkan ya, mereka pagi-pagi subuh mereka datang ke kubur Yesus ya, di mana mereka ingin menengok ya, tapi betapa bingungnya mereka ketika pagi hari mereka pada saat mereka ingin melihat kubur Yesus, tetapi justru hanya bertemu dengan malaikat, yang berkata bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Pertama yang mengatakan Yesus bangkit dari kubur adalah seorang malaikat. Ya. Seperti kita baca di ayat ini saudara.
Dan saudara, kebangkitan Kristus atau Paskah ini merupakan momen iman orang Kristen. Ya, momen iman saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. Bahkan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat, ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat, Rasul Paulus, ya, di dalam ayat ini mengatakan bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya. Ayat yang ke-14. Ya. Ya, ayat yang ke-14. Ya. Rasul Paulus dalam ayat ini mengatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata-kata Paulus ini, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, sangat jelas menggambarkan bahwa puncak iman orang percaya, orang Kristen adalah kebangkitan Kristus. Ya. Adalah kebangkitan Kristus, momen kebangkitan Kristus yang mana hari ini kita peringati dan kita rayakan. Ya, ini merupakan momen kemenangan, ya, akan berbagai hal. Jadi melalui kebangkitan Kristus ada banyak hal yang luar biasa terjadi, saudara. Ya, kebangkitan dalam berbagai hal. Ya. Ya, dari berbagai hal itu saya akan membawa kita untuk melihat beberapa hal. Yang pertama, saudara, adalah kemenangan atas kematian. Ya. Kemenangan atas kematian atau akan kematian. Jadi saudara, lewat kemenangan akan kematian ini, manusia yang firman Tuhan katakan pada dasarnya, ya, adalah fana. Ya, fana, ya. Pada akhirnya oleh kematian Kristus itu dapat menembus kefanahannya, ya, dan juga memperoleh kehidupan yang kekal. Tidak heran Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan, ya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ya. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Ya, kenapa? Karena Yesus yang kita dengar, Yesus yang telah kita percayai, kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, adalah Tuhan yang mana pada hari Jumat Agung kita memperingati akan kematiannya, tapi tidak sekedar mati menjadi korban, ya, sebagai korban penebus dosa. Saudara dan saya telah menggantikan kita, telah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, menebus kita dengan harga yang telah lunas dibayar, ya, lalu mati, ya. Tidak hanya itu saja, karena firman Tuhan katakan kalau Yesus mati lalu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus. Bahkan sia-sialah juga kepercayaan atau iman kita sebagai orang, ya, percaya kepada Kristus sebagai pengikut Kristus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur Yesus yang telah mati, ya, menjadi korban, bahkan mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, lalu saudara dikuburkan, tetapi terjadilah penggenapan akan janji firman Tuhan. Di sini juga membuktikan Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin, saudara. Karena jauh sebelumnya Yesus sudah mengatakan, bahkan jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Dan apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Ini juga memberi
kekuatan, menumbuhkan iman kita semakin kuat teguh di dalam Tuhan, untuk selalu berpegang teguh akan firman Tuhan, akan janjinya. Karena firman Allah katakan Dia yang berfirman adalah Allah yang ketika Dia mengatakannya, Dia pasti menepatinya. Amin saudara, karena Dia Allah kita, bukan Allah yang atau bukan pendusta. Ya. Dia adalah Allah yang memegang janjinya. Dan ini adalah penggenapan akan firman Tuhan, akan nubuatan, akan apa yang telah Yesus sampaikan, bahwa akan aku akan dikatakan Yesus akan mati, lalu pada hari ketiga Ia akan bangkit. Puji Tuhan saudara. Dan kebangkitan Kristus pada pagi hari ini kita sama-sama peringati dan kita rayakan. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan akan kematian. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa bagi saudara saya yang ada di dalam Kristus, apabila kita setia sampai mati, akan menerima mahkota kehidupan. Karena saudara dan saya akan hidup, memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Allah dalam kerajaan sorga yang mulia. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah kebangkitan Kristus adalah kemenangan akan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Jadi saudara, mungkin saudara pernah mendengar, pernah membaca seorang bapak gereja, di mana beliau mengatakan, mengilustrasikan kemenangan yang Yesus, kemenangan Yesus dengan gambaran bahwa Yesus adalah sebuah umpan dan kuasa kegelapan adalah ikan. Nah, ikan tersebut dengan rakus memakan umpan kemanusiaan Yesus, dan sekaligus terjerat keilahian Yesus. Dengan begitu saudara, kuasa kegelapan dapat dikalahkan. Kita bersyukur saudara yang kasih Tuhan. Jadi ketika Yesus bangkit, Yesus mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut akan kematian. Karena akan ada kehidupan bagi kita yang ada di dalam Kristus. Amin saudara. Meskipun di dalam dunia satu saat atas ketentuan Tuhan, satu saat kita akan meninggal. Kita tidak tahu kapan. Tetapi berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena ada kebangkitan, ada kehidupan. Berbahagialah mereka yang ada di dalam Tuhan, karena kuasa kegelapan tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Karena kuasa kegelapan itu telah dikalahkan oleh Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian dan mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, saudara, yang ketiga adalah Yesus melalui kebangkitannya, ini merupakan kemenangan atas ketakutan dan kesedihan. Betapa tidak saudara, takut luar biasa. Karena mereka yang tadinya mengharapkan Yesus menjadi raja dalam tanda kutip, raja di dunia, loh kok mati? Disalibkan, mati. Sampai diejek, kalau memang engkau Tuhan, bebaskanlah dirimu dari salib. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Seperti Lukas katakan, pasal 1 ayat 37, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk turun dari salib itu perkara kecil, bagi Tuhan. Tetapi kenapa dia tetap ada di atas kayu salib, bahkan mati di atas kayu salib? Karena ia mengerjakan misi daripada Allah. Mengerjakan misi daripada Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia.
Dan saudara, disediakanlah jalan keselamatan, jalan kebenaran dan kehidupan. Dan hanya mereka yang firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara, puji Tuhan saudara. Ya, ketika murid-murid Yesus melihat, bahkan orang banyak yang mengikuti Yesus, yang tetap setia kepada Yesus, ya, mereka menjadi kecewa. Tidak terkecuali murid-muridnya. Itulah sebabnya pada akhirnya mereka kembali kepada kehidupan lama mereka, pulang kampung ke kehidupan semula mereka. Ya, kenapa? Karena mereka sedih. Ternyata seorang yang mereka, saudarain kasih Tuhan, yang mereka harapkan menjadi pemimpin di antara mereka, ya, yang akan membawa pembebasan bagi mereka, tapi mati di atas kayu salib. Ya. Belum lagi saudara, ketakutan yang begitu luar biasa, karena tidak ada lagi yang akan memimpin mereka. Pemimpin yang firman Tuhan katakan bagaimana pelayanan Yesus selama ada di dunia, pelayanannya luar biasa. Perkara besar terjadi, mujizat demi mujizat terjadi. Ya, tetapi mati di atas kayu salib. Ya, tidak heran mereka ketakutan, saudara. Ya, ketakutan. Ya, dapat kita lihat bahwa kesedihan dan ketakutan meliputi orang-orang terdekat Yesus. Tidak terkecuali ibu Yesus, Maria. Ya, tetapi kita bersyukur saudara, ini yang menjadi kebanggaan dan menjadi dasar untuk kita bersyukur bahwa Yesus yang mati tidak berhenti di situ saja, tetapi pada hari ketika dia bangkit, dan kebangkitannya justru saudara yang kasih Tuhan, kemenangan atas ketakutan dan kesedihan. Ya. Ketakutan dan kesedihan, itulah sebabnya hari di mana kita memperingati kebangkitan Kristus adalah hari saudara dan saya bersuka cita. Ya, tidak bersedih, melainkan kita bersuka cita, bersyukur, karena melalui kebangkitannya ketakutan dan kesedihan menjadi sirna. Dan gereja menempatkan peristiwa Paskah sebagai yang paling agung dari kalender gerejawi. Sebenarnya saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita rayakan adalah perayaan Paskah. Nah, firman Tuhan katakan sia-sialah. Ini yang menjadi puncak dari keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kebangkitan Kristus. Maka sebab dia hidup, maka ada hari esok. Ya, amin saudara, ada hari esok. Sebab dia hidup, kita tidak menjadi takut gentar lagi, karena kita punya Allah, kita punya pembela, penolong yang hidup bukan mati. Ya, penolong pembela saudara dan saya yang hidup, bukan penolong yang biasa-biasa. Tetapi sebelum Yesus terangkat naik ke sorga, dia sampaikan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin saudara, luar biasa. Kita punya penolong yang ajaib, penolong yang maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Bahkan Alkitab berkata bahwa dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Baiklah, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, baiklah saudara saya, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, sekarang ini mari kita memperingati, menghayati makna kebangkitan Kristus, ya. Dan mari saudara kita menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya.
Mari saudara yang kasih Tuhan, tidak yang firman Tuhan katakan, ya, agar tidak menjadi sia-sia pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan Dia Allah yang telah bangkit buat saudara dan saya, memberi kemenangan bagi kita, sehingga kita lebih daripada pemenang asal saudara dan saya tetap di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, ya, dalam hidup kita. Syaratnya adalah kita harus senantiasa di dalam Tuhan, ya. Bagaimana mungkin kita berada di dalam Tuhan kalau kita tidak mengizinkan Yesus masuk di dalam hidup kita, ya, mengizinkan Yesus berotoritas, berkuasa atas hidup kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi ketika saudara dan saya mendengarkan firman Allah, dan kita tunduk, taat dan patuh, hidup menjadi pelaku-pelaku firman Allah, maka Yesus hidup dalam hidup kita. Amin saudara. Bahkan Dia berkuasa. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Sepertinya yang lebih dominan hidup kita bukannya Tuhan dalam hidup ini, karena kita lebih taat, tunduk, patuh, ya, pada keinginan-keinginan daging kita. Tetapi ketika saudara dan saya tunduk, taat, patuh dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus yang membawa kita dari kebenaran kepada seluruh kebenaran, maka firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Kebangkitan Yesus telah memerdekakan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kemerdekaan itu, kemenangan itu hanya bisa terjadi ketika Yesus benar-benar berotoritas penuh dalam kehidupan kita, ya. Ketika saudara saya tunduk, taat dan patuh akan perintah Tuhan, akan firman-Nya, ya. Saya yakin akan ada perubahan dalam hidup kita. Saya yakin dengan demikian firman Tuhan nyata, berkuasa, berotoritas, mengubahkan hidup kita, sehingga hidup saudara saya semakin segambar dengan Kristus, semakin diubahkan, dan hidup demikian adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi kita bersyukur Yesus tahu persis bahwa kita hanya manusia lemah yang tidak berdaya, kecil, lemah, bahkan firman Tuhan katakan. Makanya ketika Yesus bangkit, ya, ketika Yesus terangkat naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Aku pergi, tetapi aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Dan kita bersyukur saudara, Tuhan telah memberikan pelita terang, yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi pegangan, wejangan bagi kita, panduan bagi kita, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, dimerdekakan di dalam Kristus Tuhan kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar akan Allah, sampai suatu saat di mana Yesus berkata, hai anakku yang setia, mari masuklah dalam kerajaanku, dalam kerajaan sorga yang mulia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kita sebagai pengikut Kristus, iman kita tidak sia-sia. Kita tidak percaya, kita bukan percaya pada sesuatu yang tahayul, isapan jempol atau katanya. Tetapi kalau kita melihat saudara, sejarah itu tercatat saudara. Bahkan terlebih dalam kebenaran firman Allah sudah dinubuatkan, sudah terjadi dan digenapi, ya. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa tidak sia-sia kita memberitakan kematian Tuhan, kita memberitakan kasih Tuhan, kita memberitakan bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan kehidupan. Karena firman Allah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya beroleh selamat, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa?
Karena Yesus kita adalah Yesus yang telah mati untuk menggantikan kita, menebus kita, dan pada hari yang ketiga Dia telah bangkit, dan hari ini kita memperingatinya, kita mengenangnya, tapi jangan berhenti di situ saudara. Mari kita menghayatinya dan mari kita menjalani hidup kita sebagai semestinya, ya, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak berhenti sekedar percaya, tidak berhenti sekedar setelah memberi diri, tetapi bagian kita adalah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Allah sampai langkah terakhir kita. Saat kita mengerjakan keselamatan kita saudara, saya yakin akan terpelihara iman kita. Karena sampai hari ini keselamatan kita masih dalam bentuk iman. Kalau iman itu hilang, maka hilang juga keselamatan. Maka peliharalah iman kita dengan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Allah. Dan kita bersyukur karena pada saat pagi hari ini kita memperingati dan mengenang, merayakan kebangkitan Kristus. Ini meneguhkan kembali iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Yang mana mungkin oleh karena situasi, kondisi, keadaan, tidak sedikit orang mulai meragukan Tuhan dalam hidupnya. Ya, apalagi tahun-tahun yang lalu ketika kita, ya, seizin Tuhan seluruh dunia mengalami, ya, yang namanya dilanda wabah, ya, COVID-19, dan sampai hari ini pun masih dinyatakan ada dan terus saudara. Tetapi kita bersyukur saudara, ya, meski kita menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun, bahkan pada saat tidak ada lagi dasar untuk berharap, tetapi kita masih terus berpaut, berharap, percaya, mengandalkan Tuhan. Berbahagialah karena pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan yang saudara dan saya miliki, saudara dan saya percayai, yang kita ikuti, kita teladani adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin saudara. Hidup dan maha kuasa bahkan saudara yang kasih Tuhan. Dan Dia telah mengalahkan banyak hal saudara yang kasih Tuhan. Dia mengalahkan banyak hal, memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Ya, kebangkitan Kristus adalah hal yang sangat saudara yang kasih Tuhan, ya, seharusnya perlu kita syukuri dan membanggakan, ya, karena momen kebangkitan Kristus adalah merupakan momen kemenangan akan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Meskipun beberapa hal yang kita sudah lihat, tetapi kebangkitan Kristus adalah momen yang sangat luar biasa, merupakan momen kemenangan akan berbagai hal di dalam dunia ini, terutama dalam kehidupan kita. Mungkin di hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya, orang Kristen yang dalam kelemahan, ketidakberdayaan, keraguan-raguan. Mungkin tidak sedikit yang kecewa. Sama seperti murid-murid Yesus, mereka ketakutan. Ya. Sama seperti murid Yesus, mereka bersedih. Karena situasi, kondisi, keadaan pada saat ini, dan mungkin hari-hari ini saudara sedang bersedih. Saudara sedang ketakutan. Ya. Sakit, penyakit, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Belum lagi situasi, kondisi, keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Ya, perekonomian yang berdampak dari segala sisi kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Pegang teguh firman Tuhan, karena itulah yang menjadi sumber kekuatan kita. Karena Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang menepati janjinya. Ya, Dia bukan Allah yang berdusta sehingga Dia lupa akan janjinya. Dia adalah Allah yang berfirman dan menepati
janjinya. Dan salah satu, dan inilah yang mengokohkan iman kita pada pagi hari ini, adalah kebangkitan Kristus yang mana telah dinubuatkan, telah Yesus ceritakan, telah Yesus sampaikan, ya, bahwa Ia akan bangkit dan terjadi, saudara, ya, terjadi. Kita berbahagia. Kebangkitan Kristus adalah penggenapan akan janji Tuhan, penggenapan akan firman Tuhan, membuktikan bahwa Ia yang berfirman adalah Allah yang, ya, yang tidak pernah berdusta. Membuktikan bahwa setiap firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan setiap perkataan Tuhan pasti terjadi. Amin, saudara. Kalau Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, pasti diberkati. Amin, saudara. Kalau Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, jangan khawatir, saudara. Tuhan yang berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Tuhan yang berjanji bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Percayalah. Yesus yang berfirman seperti itu, ya, apa yang dikatakannya hari-hari ini sedang dikerjakan dan dilakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya Korintus katakan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, ya, dan pada saat kamu dicobai, aku ada di sana untuk memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Yesus ada di sana. Ngapain Yesus menyertai kita? Ngapain Yesus menyertai kita? Maka firman Tuhan katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Apapun situasi, kondisi, keadaan saudara di hari-hari ini, ingat bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup, yang ada dan menyertai kita kapanpun, dimanapun, dalam segala situasi, kondisi, keadaan, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan Dia yang menyertai kita, tidak membiarkan kita, ya. Bahkan sudah ada ukuran-ukurannya. Ketika ada pencobaan, tidak melebihi kekuatan manusiawi kita. Toh pada saat kita ada dalam pencobaan, Yesus selalu ada di sana. Pencobaan apa yang kau alami di hari-hari ini? Apakah sakit penyakit, kelemahan tubuh, perekonomianmu, rumah tangga, keluarga, anak-anakmu, orang tua, ya, apapun yang menjadi persoalan pergumulanmu di hari-hari ini, ingatlah saudara ini kasih Tuhan, Yesus ada di sana, ada dalam hidup saudara dan saya, menyertai kita. Artinya kita tidak pernah sendirian. Tuhan beserta saudara dan saya melalui Roh-Nya yang kudus dan firman Allah yang hidup dan berkuasa atas setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena firman Tuhan katakan, oleh iman mujizat Tuhan terjadi. Amin, saudara. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan dimanapun saudara pergi dan berada, apapun situasi, kondisi, keadaan saudara. Dia ada di sana memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Bahkan mungkin yang kau hadapi di hari-hari ini adalah jalan yang pahit, jalan buntu. Dunia mungkin berkata, mungkin saudara ada yang sudah meramalkan, waduh hidupmu tidak lama, wah hidupmu ya tambah buruk, engkau tidak akan bisa bangkit, engkau tidak akan bisa sembuh dan lain sebagainya. Bahkan sekalipun ya medis, mungkin hasil medis mengatakan bahwa waduh ya tidak mungkin. Saya ingin menceritakan saudara, apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Seorang yang sudah divonis ya mengidap tumor, ya, tetapi ketika berharap percaya kepada Tuhan, meskipun harus menjalani proses sesuai ketentuan
dari dokter, dari medis, karena hasil pemeriksaannya adalah betul ada tumor. Betul ada tumor, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sudah masuk pemeriksaan terakhir, tetap hasilnya positif, ada tumor sudah sebesar bola pingpong. Lalu saudara yang kasih Tuhan, masuklah dalam ruang atau meja operasi. Ketika dioperasi, saudara, dan yang mengoperasinya adalah seorang yang berbeda keyakinan dengan kita, dan dia adalah seorang dokter bedah yang sudah berpengalaman, ya, sudah berpengalaman. Ketika dia mengoperasi, ketika dibuka, saudara, dicari dari atas, dibuka sampai ke bawah, cari lagi karena mungkin terlewatkan, cari lagi. Bayangkan sebesar bola pingpong kok bisa enggak ketemu, bisa enggak kelihatan, dicari lagi. Di bawah lagi dicari, cari lagi di atas, cari lagi di bawah. Akhirnya hasilnya tidak menemukan apa-apa. Amin, saudara. Tidak menemukan satu, ya mungkin bulat sekecil apapun tumor, tidak ada. Akhirnya dokter berkata, ya wes, bersihkan lemak saja, ternyata berlemak. Lalu dibersihkan, saudara, dijahit lagi. Lalu dokter ini mengatakan, seumur saya sebagai dokter bedah, baru hari ini saya melihat bahwa meskipun hasil pemeriksaan kecanggihan teknologi mengatakan positif, ada tumor, tetapi kuasa Tuhan berkata lain, bahwa yang sakit tumor, puji Tuhan, saudara, tidak ada sama sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Apapun yang kau alami di hari-hari ini, jangan sampai engkau kehilangan imanmu, karena imanmu pada Tuhan tidak ada sia-sia. Yesus yang kita percaya bukan Yesus yang mati lalu mati begitu saja, tetapi hari ini kita memperingati kebangkitannya. Dia hidup, dia maha kuasa, dia mampu dan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Dia mampu menggantikan meski yang rusak sekalipun. Saudara ingat Lazarus, bukan Lazarus orang kaya dan Lazarus bukan. Lazarus, saudara, Maria dan Marta. Ketika datang kepada Yesus, Yesus, Lazarus sedang sakit. Tetapi Yesus tidak langsung ke sana. Beberapa hari kemudian, karena penyakitnya berat, lalu Lazarus mati. Lalu Lazarus meninggal, lalu dikuburkan. Yesus datang ke sana. Orang-orang kecewa. Lalu mereka mengatakan, ngapain lagi? Percuma, Lazarus sudah dimakamkan. Bukan baru 1-2 jam, bukan sehari, sudah berhari-hari. Secara medis sudah rusak. Mustahil untuk bisa pulih, bisa sembuh. Tetapi dia Yesus, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia Yesus yang telah bangkit, mengalahkan kuasa kematian. Dia Yesus yang telah bangkit, ya, menang akan berbagai hal. Ketika Yesus datang mendapatkan Lazarus, hai Lazarus, disuruh buka. Lalu Yesus katakan, hai Lazarus, bangkit, keluarlah. Lazarus bangkit dari kematian. Lazarus keluar, saudara. Mustahil bagi manusia. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa? Dia Allah kita adalah Dia Allah yang hidup. Amin, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil.
Pagi hari ini mari kita merenungkan, mari kita menghayati, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami jalan buntu. Bahkan engkau sudah berputus asa. Engkau mungkin hari-hari ini sedang mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Sekelilingmu mungkin berkata bahwa oh tidak mungkin, oh tidak mungkin. Tetapi saudara, pagi hari ini kita bukan punya Allah, kita bukan punya Allah yang mati, tapi kita punya Allah yang hidup. Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang menang. Dia mampu dan sanggup memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Sehingga Yesus berkata kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Haleluya Yesus. Besar sekali imanmu. Perempuan yang sakit pendarahan berkata, asal ku jamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Hampiri Yesus pagi hari ini. Hampiri Yesus. Haleluya. Haleluya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, hampiri Yesus. Katakan asal aku sama ujung jubah Yesus. Asal aku menjamah Yesus lewat tangan iman percaya. Aku pasti sembuh. Aku pasti bangkit. Aku pasti menang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalan hadapi persoalan. Terima kasih Tuhan. Yesus Dia ada buat saudara dan saya, dan memberiku jawaban. Haleluya. Dan tak mampu berkata, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. hanya Nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya
dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, serukan nama Yesus, nama Yesus, serukan Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, haleluya, haleluya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada pergumulan, saudara yang sedang ada dalam pergumulan apapun itu, hanya nama Yesus ada kepastian, ada pengharapan. Sebab itu engkau yang ada pada pagi hari ini, mari angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Hanya nama Yesus, Yesus. Setiap tangan yang terangkat, mereka percaya kepada Yesus. Setiap tangan yang terangkat bahkan mengakui hanya Engkau Yesus, sumber pertolongan. Di dalam Engkau ada pengharapan dan kepastian, karena Engkau Allah yang hidup dan maha kuasa. Haleluya. Hanya nama Yesus. Setiap tangan yang terangkat Bapa, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu keberadaan mereka. Pagi hari ini mereka berseru kepada nama Yesus. Kami berseru kepada nama Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, menang akan hak segala-galanya. Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Yesus, sumber kesembuhan kami. Engkaulah pemulih kami, Engkau penyembuh kami,
Engkaulah sumber berkat, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kemenangan, sumber kebangkitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya dan terima kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, terima hanya nama Yesus, berikanku berkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat terima kelepasan. Haleluya, haleluya. Holy God, Jesus, Jesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang hidup. Pengharapan iman kasih kami tidak sia-sia. Kami punya Allah yang hidup, yang pagi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau ada, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami pegang teguh janji firman-Mu ya dan amin. Sebab itu kami perkatakan pagi hari ini, bahwa di dalam Yesus Tuhan kami, pagi hari ini kami menang dalam segala sesuatu, dalam banyak hal, apapun itu dalam kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini, kemenangan Tuhan menjadi bagian kami. Kami lebih daripada pemenang, karena Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur, kami bergembira. Kami punya Allah yang telah bangkit, yang hidup dan maha kuasa. Pagi hari ini berkuasa atas seantero hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami lebih daripada pemenang. Kami perkatakan dengan iman hal-hal yang positif. Kami perkatakan firman-Mu, maka terjadilah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami perkatakan pagi hari ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan yang sakit pagi hari ini, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat oleh apapun, kami perkatakan bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami lebih daripada pemenang, karena Kristus telah memberi kemenangan bagi kami. Yesus bangkit, hidup dan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, percayai firman-Mu, dan dimanapun kami pergi dan berada, kami tidak takut lagi. Kami tidak sedih lagi Tuhan, melainkan hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bergembira karena Tuhan. Sebab itu hari ini kami merayakannya Tuhan. Kami merayakan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau berjanji tidak akan meninggalkan kami. Kami yang hina dan berdosa ini Tuhan, seringkali menyakiti hati Tuhan.
Seringkali Tuhan, tapi Tuhan Yesus kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang hidup menyertai kami sampai selama-lamanya. Bahkan Engkau menolong kami dalam segala hal. Kalau toh kami boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini pun, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan, berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji-muji, memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuat sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Segenap roh, jiwa, dan tubuh, pikiran, hati, kekuatan kami, hidup kami ini, kami bawa, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Bapa, pakailah kami seturut kehendak dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, sebab Kau hidup, Kau bangkit. Maka Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus memiliki pengharapan yang pasti. Kami memiliki Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Terima kasih Tuhan, teraikan firman-Mu, mampukan kami untuk dapat hidup menjadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kebenaran firman Allah yang memerdekakan kami. Kami terima pengurapan roh Allah yang memampukan kami dengan kuasa Allah untuk dapat hidup seturut kehendak firman Allah. Kami lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pagi hari ini kita semua diberkati, bersukacita sebab semua karena Tuhan, amin. Haleluya, sebentar kita mau berikan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyatakan bahwa Yesus hidup, hidup selama-lamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita mau menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GBD Inar waktu Ngedok Wetan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Sebentar kita mau mendengarkan beberapa pengumuman dari Bapak Gembala, saya serahkan. Masih mau lanjut itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan ya. Sebelum sebentar kita menerima berkat jasmani, kita melihat terlebih dahulu untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu depan. Kembali pada hari Selasa ada doa puasa Bapak Ibu ya. Mari saya mengajak untuk kita semua merapatkan barisan bagi para pelayan Tuhan dan tidak terkecuali jemaat yang mau ikut ya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat doa puasa. Saya yakin doa orang benar sangat besar kuasanya, amin saudara. Hari Selasa berpuasa dan jam 6 sore kita ada doa bersama di tempat ini ya, kita kumpul bersama. Dan hari Rabu ibadah umum tengah minggu, pujian Ibu Ivon, singer Ibu Elia, Saudari Lea, koletan Ibu Anggi, musik tim musik, menerima tamu Bapak dan Ibu Sukidi, firman Tuhan Bapak Gembala. Hari Jumat ya, hari Jumat ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, pujian Ibu Elia, firman Tuhan Bapak Gembala bertempat di keluarga Ibu Wiwi ya, Bu Wiwi ya, jam 4 sore Bapak Ibu ya. Dan hari Sabtu ibadah remaja pemuda ya, pujian Ibu Yvonne, koletan Saudari Michelle, firman Tuhan Ibu Gembala. Dan sesudahnya ada latihan untuk persiapan ibadah umum raya ya. Dan kembali hari Minggu ibadah umum raya jam 7 pagi ya, pujian Ibu Gembala, singer Ibu Elia dan Ibu Yvonne, koletan Ibu Renta dan Ibu Yanti, musik tim musik, penerima tamu Ibu Tri, Saudara Dian, firman Tuhan Bapak Gembala. Dan ibadah sekolah minggu, pujian Mami Ivon, koletan Kinan, musik Bapak Wedi, renungan kelas kecil Mami Elia, kelas besar Ibu Heni. Puji Tuhan, selamat memperingati dan merayakan ya Paskah pada saat pagi hari ini bagi kita semua. Biarlah saat kita memperingati dan merayakan ibadah Paskah pada saat pagi hari ini, kembali kita bangkit ya, menjadi lebih daripada pemenang karena Kristus ada dan beserta dalam kehidupan kita semua, amin saudara. Puji Tuhan, mari kita saling mendukung, mendoakan, mengajak, dan mari kita menjadi saksi, kita menjadi terang kepada siapapun juga, memberitakan kabar baik ya, bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, amin saudara. Mari kita juga menjadi terang garam dengan kita mendengarkan firman Allah, kita percaya, menerima dan hidup menjadi pelaku firman Allah, maka hidup kita akan menjadi terang garam berkat dimanapun kita pergi dan berada. Dan banyak jiwa boleh melihat dan mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melihat kehidupan kita yang menjadi terang, menjadi garam berkat. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini ya kita merayakan akan kebangkitan Kristus. Dia hidup dan hidup dalam kehidupan kita. Iman kita tidak sia-sia, pengiringan kita, bahkan apapun yang kita lakukan, semua ya diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada pagi hari ini ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar-gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia
jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, hidup berarti, haleluya, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, haleluya, Amin. haleluya, Terima kasih Yesus. haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh ini yang menjadi pengakuan iman kami, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup menang atas segala-galanya, maka ada kemenangan di dalam Yesus. Dan kami lebih daripada pemenang. Bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara, karena Engkau Tuhan telah memberikan kekuatan bagi kami semua untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan hamba berdoa Tuhan, memberkatilah seluruh umat-Mu, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan mereka, pelayanan terutama diberkati oleh Tuhan, pengiringan mereka kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, jaga, lindungi, pelihara, kuatkan, teguhkan, selamatkan, bahkan berkati Tuhan, dan pakai hidup kami semua menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apa yang kami tabur pagi hari ini akan kami tuai, karena firman-Mu ya dan amin, yang menabur pasti menuai berlipat kali ganda. Pagi hari ini umat Tuhan yang mempersembahkan syukur mereka, baik persembahan khusus, baik mereka membawa persembahan syukur mereka dengan mengembalikan milik Tuhan. Berkuasa Engkau Allah yang berfirman, berkuasa membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bahkan ada jaminan pemeliharaan dari Allah. Segala belalang pelahap dihalaukan oleh Tuhan, sehingga apa yang diperbuat Tuhan jadikan berhasil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengasihi bangsa dan negara, kota, desa di mana kami berada. Selamatkan, pulihkan dan berkati. Khususnya desa Gedok Wetan ini Tuhan berkati. Pemerintahan desa yang ada, Tuhan Yesus, aparat keamanan, pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Bahkan rencana Tuhan ke depan akan mengadakan pemilihan kepala desa, kami serahkan kepada Tuhan. Engkau yang memilih pemimpin yang Engkau kehendaki Tuhan, yang Tuhan Engkau berikan, yang Engkau angkat ya Tuhan. Kami percaya dan kami serahkan kepada Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Keamanan aparat kepolisian, Koramil, aparat keamanan yang pada pagi hari ini Tuhan Yesus turut ambil bagian memberikan keamanan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, pakai mereka sebagai aparat negara, aparat keamanan. Engkau berikan perlindungan, keselamatan kepada mereka ketika mereka sedang bertugas, memberkati mereka, keluarga mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami umat-Mu yang ada dan tinggal dan beribadah di dalamnya. Sehingga kami percaya kota ini kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga kami yang ada pada pagi hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Yang membawa persembahan syukur mereka, Kau memberkati sesuai dengan janji firman Allah. Bahkan sebentar kami juga akan menikmati sajian perjamuan kasih. Engkau Tuhan yang kuduskan, berkati sehat kuat, sehingga semua mendatangkan kesehatan, kekuatan baru untuk kami boleh pakai mengiring dan melayani Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati orang-orang yang selalu berseru berharap percaya kepada Tuhan. Janda, fakir, miskin, ada yang piatu, panti jompo, bahkan mereka yang sedang berkekurangan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami
pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Tetap kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena sakit. Tuhan yang menjamah mereka di hari kebangkitan, peringati kebangkitan Tuhan. Iman mereka boleh bangkit dan oleh iman mujizat Tuhan terjadi. Sehingga kesembuhan, pemulihan, kelepasan terjadi. Dan kesempatan yang mendatang kami semua bisa berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan sepanjang minggu depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah seturut kehendak Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Kami akan pulang sesudahnya, tapi kami percaya tidak dengan sia-sia, karena Engkau yang berfirman, Engkau yang menepati janji bahwa setiap orang yang beribadah melakukan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan-tangan imanmu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah roti, makanan, air, minuman, dan segala penyakit dilalukan dari tengah-tengah kehidupan kita semua. Diberkati dengan keberhasilan dan usia, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu pulanglah, terima dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus yang sudah mengurapi, menyertai dan memberkati kita semua pagi hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Pulanglah, terima dan bawalah berkat ini dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya dan diberkati, kita sama-sama katakan amin.